Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Amin. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus menjawab lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bersorak untuk Tuhan. Dia yang sanggup menolong, Dia yang sanggup memberkati, Dia yang sanggup buka jalan, Dia yang sanggup buat mujizat dalam hidup kita. Dia mampu melakukannya. Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Oh haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya kami akan melihat Tuhan menjadikan semua genap dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Kami dalam hadirat-Mu, kami memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya dalam hadirat-Mu ada kemenangan, ada berkat tercurah, ada kesembuhan, kekuatan, kelepasan, ada pengharapan yang baru, ada sukacita. Terima kasih Tuhan buat hari ini Bapa. Kami percaya tidak kebetulan kami ada di rumah Tuhan hari ini. Ada maksud Tuhan yang besar, supaya kami bertumbuh, supaya kami berlipat ganda dalam segala berkat dan kepercayaan yang Tuhan beri kepada kami. Puji Tuhan. Shalom. Tema kita pada hari ini adalah financial breakthrough, terobosan keuangan, terobosan finansial. Kita buka Amsal 10 ayat 22 dan 23. Sudah disiapkan. Ya, terima kasih. Mari kita baca. 1, 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Maksudnya begini, kalau Tuhan menghendaki, kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan merestui, saudara diberkati jadi kaya, maka itu akan terjadi. Tapi kalau Tuhan tidak merestui saudara, Dia tidak buka jalan saudara, walaupun saudara mencoba menambahinya, itu gak akan bisa. Artinya begini, kuncinya adalah Tuhan. Saudara percaya ini? Saudara jangan samakan hidup saudara dengan orang yang di luar penebusan. Mungkin saudara bisa berkata, loh itu ternyata orang ateis juga kaya. Ya, tapi itu hanya hukum natural. Dia tidak dibawa perjanjian dengan Tuhan, tetapi kita beda.
Kita anak-anak kerajaan, ada rancangan Tuhan yang lebih besar. Bukan hanya sekedar kaya di bumi, tetapi kita pemilik kerajaan sorga. Nah, supaya kita di bumi juga bisa menikmati sorga, kita akan punya hukum yang berbeda. Ya, jangan samakan diri saudara dengan itu orang bukan Kristen kok kaya hidupnya sembarangan. Mereka tidak sama. Kita di bawah hukum Tuhan Yesus, mereka tidak. Ya. Jadi sekali lagi, yang pertama perhatikan, berkat Tuhan itu kuncinya. Amin. Tapi selanjutnya ini, lihat. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal. Cemar, sia-sia, gaya hidup yang sia-sia, yang cemar, ya, yang tidak terarah sama sekali, yang tidak mau dikontrol, itu miliknya orang bebal. Sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Amsal ditulis supaya kita memiliki kepandaian. Jadi maksudnya begini, berkat Tuhan itu sumber kekayaan, tetapi hidup dalam hikmat itu kewajiban kita. Yang mengerti katakan amin. Nah sekarang Matius 25, sebentar, sebelum Matius 25 perhatikan yang saya tulis. Berkat berasal dari Tuhan. Namun Tuhan mau kita hidup di dalam hikmat dalam mengatur berkatnya. Amin saudara. Dua ayat ini mendasari berkat dari Tuhan. Tetapi Tuhan ingin supaya berkat itu diatur dengan hikmat. Hidupnya itu mengatur berkat dengan baik. Sekarang baru Matius 25 ayat 21. Lihat apa yang dituliskan firman Tuhan berkaitan dengan kepercayaan. Dan ini termasuk finansial. Saudara jangan merasa begini, kalau ngomong duit gak rohani. Oh tidak, banyak orang gara-gara gak punya duit kehilangan rohaninya. Atau orang kebanyakan duit kehilangan rohaninya. Isunya bukan masalah duit, isunya tentang hidup yang benar di hadapan Tuhan. Ada orang kekurangan jadi jahat, tapi ada orang bergelimang harta jadi jahat. Ya, saudara mesti mengerti, ini adalah hukum mengelola supaya kita tetap berkenan kepada Tuhan. Amin. Perhatikan ini, kita baca. Maka kata tuannya itu kepadanya, apa saudara? Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Terus baca yang keras. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, nah perhatikan ini. Ya, Tuhan itu sudah punya hukum. Kalau kita bisa mengelola yang sedikit, Tuhan akan mempercayakan jauh lebih banyak. Kalau kita memang orangnya tidak bisa dipercaya mengelola yang sedikit, tentu Tuhan tidak akan memberikan yang besar. Itu sudah hukum. Jangan saudara ingin melompati hukum ini. Punya impian tahu-tahu jadi milioner, ya jadi orang kaya raya. Saudara bukan orang yang bebas dari hukum Tuhan. Ini hukum untuk anak-anak Tuhan. Kalau orang dunia nggak pakai ini terserah, itu di luar Tuhan Yesus. Tapi yang anak-anak Tuhan Yesus pakai hukum. Setuju saudara? Saudara harus setia dalam perkara yang kecil. Belajarlah menjadi pengelola yang bisa dipercaya untuk keadaan kita. Walaupun sekarang kita masih sederhana, masih kecil, belum banyak. Sebab di situ kuncinya. Saudara saya mau tanya, menurut saudara hidup kita ini dengan berkat Tuhan, kita pemiliknya atau kita pengelolanya? Pengelola. Siapa yang setuju kita hanya pengelola berkat? Setuju ya? Kalau kita pemilik, kita boleh melakukan apapun wong itu punya kita. Tapi kalau kita menyadari hidup ini hanya menghamba kepada Tuhan, hidup ini hanya melayani Tuhan, kita hanya pengelola, kita akan beda. Kita akan mau diatur oleh hukum Tuhan. Setuju saudara? Tuhan itu gak kepingin saudara kecil terus. Tuhan itu kepingin saudara dari awalnya kecil, dari awalnya sederhana, lama-lama bisa jadi besar. Bila kita bisa dipercaya untuk mengatur yang sedikit, maka Tuhan tidak akan khawatir untuk mempercayakan kepada kita berkat yang jauh lebih banyak. Tapi kalau kita yang sedikit aja tidak beres, kita nggak benar, kita nggak baik mengelolanya, Tuhan akan khawatir menyerahkan yang besar. Sama seperti orang tua, anaknya dikasih uang yang secukupnya saja nggak bisa ngatur sama sekali, awut-awutan.
Bagaimana mungkin Tuhan akan mempercayakan yang lebih banyak nanti juga akan awut-awutan. Ya, saudara semua dan saya adalah pengelola. Saudara dan saya cuma manajer, ngatur. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak kita ngikuti hukum? Mulai dari keadaan kita sekarang. Mungkin sekarang belum banyak, tapi saudara akan bisa besar kalau saudara ikuti hukum. Lukas 5 ayat 37 sampai 38. Coba perhatikan lagi. Saya kasih pembanding-pembanding supaya saudara mengerti betul apa sih maunya Tuhan. Bagaimana caranya dilipat gandakan secara finansial. Keuangan kita, kepercayaan kita, ada rumusnya. Kita baca lagi 1, 2, 3. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, yang lama. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu juga. Dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Mengertikah saudara tentang perumpamaan ini? Ini adalah tentang anggur berkat. Kantong yang lama zaman dulu kalau nyimpen anggur pakai kantong kulit. Itu kalau nyimpen anggur maka kantongnya terfermentasi, dia ditekan dia jadi besar, kaku. Kalau diisi anggur baru lagi pecah. Itulah hidup kita. Tuhan selalu punya anggur baru, berkat baru. Tapi Tuhan lihat cara hidup kita. Kalau kita awut-awutan di berkat yang sedikit, Tuhan kasih berkat yang besar, ya tetap saja berkatnya awut-awutan dan tidak akan menjadi apa-apa. Tuhan sedang menunggu kita untuk mau berlaku benar supaya bisa dilipat gandakan. Yang mengerti berkata amin. Saya ulangi, Tuhan selalu punya anggur yang baru untuk kita. Namun Tuhan menunggu kita sampai punya cara hidup yang baru, yang siap menampung berkat-berkatnya dengan berhasil. Sekarang perhatikan saya, waktu Tuhan menciptakan manusia pertama ditempatkan di mana? Di mana? Taman Eden apa Taman Edan? Eden, bukan Edan. Sekarang dunia seperti Taman Edan, saudara ya. Kejahatan di mana-mana, kemiskinan di mana-mana, kerusakan di mana-mana. Di Taman Eden tidak ada kerusakan. Manusia menikmati surga di bumi. Penyediaan Tuhan nyata. Tidak ada semak duri, tidak ada struggle, tidak ada susah. Ya. Tetapi ketika manusia tidak taat, sama-sama ngomong tidak taat. Tidak. Mereka diusir, dikeluarkan dari Taman Eden dan di situ mulai susah. Tuhan Yesus datang kembali, ingin supaya semua kita bisa kembali menikmati surga. Itulah sebabnya dalam doa Bapa kami Tuhan ngajarin, hidup kami di bumi seperti di surga. Di surga apa di neraka? Surga, bukan neraka. Tuhan Yesus pengen surga kembali. Lewat ketaatan kita, lewat iman kita, kita bisa kembali menemukan Taman Eden, surga di bumi. Dalam perjanjian lama ada contoh yang itu menjadi pembanding. Orang Israel pada zaman Yusuf dibawa ke Mesir. Oleh Fir'aun diizinkan tinggal di tanah Goshen. Pada waktu kutuk tulah terjadi, di Mesir semuanya kena kutukan, kena hukuman. Di Goshen aman. Mesir krisis, resesi, rusak, Goshen aman. Tuhan Yesus berkata, aku datang supaya kamu hidup dan memiliki kehidupanmu dalam segala kelimpahannya. Bukankah berarti Tuhan ingin mengembalikan Taman Eden kepada kita? Amin saudara. Bisakah Tuhan mengembalikan itu? Bisa. Dan dia mau itu terjadi. Manusia yang hidup dalam berkat Tuhan di Taman Eden mengalami kehidupan yang sangat berkecukupan. Tapi perhatikan. Manusia diuji dengan buah yang boleh dimakan dan yang tidak boleh untuk dimakan. Ini adalah pola Tuhan. Sama-sama ngomong pola Tuhan. Ya, pola Tuhan untuk menguji ketaatan anak-anaknya. Jadi sejak di Taman Eden, walaupun di bumi seperti surga, tapi Tuhan tetap punya pola. Ada yang boleh dimakan, ada yang tidak boleh. Sampai hari ini Tuhan akan tetap punya pola yang sama tentang berkat-berkat kita. Di Taman Eden semua boleh dimakan kecuali, masih ada yang kecuali.
Saya akan menolong saudara supaya pesan Tuhan ini sampai kepada saudara dan saudara akan mengalami terobosan. Amin. Yang amin sedikit nih. Saudara mau mengalami berkat besar? Ya, kuncinya bukan di Tuhan. Di Tuhan sudah, di tangan Tuhan sudah tersedia semua yang saudara butuhkan secara pribadi. Saudara mau punya anak 2, mau punya anak 4 kayak saya, ya. Mau kebutuhan anak sekolah masih SD, TK atau sampai kuliah, kebutuhan sampai hari tua, di tangan Tuhan ada semua yang saudara butuhkan. Tetapi bagaimana saudara hidup itu menentukan apakah saudara bisa menerima seluruh berkat surgawi itu. Amin. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Perhatikan. Dari awal Tuhan punya pola, ada yang boleh dimakan, ada yang enggak boleh. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Baca saudara ya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi Tuhan selalu punya pola yang seperti itu. Ya. Terus apa ini maksudnya? Pokok pikiran Tuhan dalam berkat yang ia berikan bukan masalah banyak atau sedikit. Bukan masalah lebih atau kurang. Bukan masalah cocok atau tidak cocok, suka atau tidak suka, bukan. Namun ketaatan hidup itu yang Tuhan rindukan dari hidup kita. Ya, amin. Sampai di sini sudah paham? Sudah mengerti maksud Tuhan? Nah sekarang penerapannya apa? Bagaimana mengelola berkat yang Tuhan berikan kepada kita supaya Tuhan bisa memberikan yang lebih besar lagi kepada kita, mengingat kebutuhan hidup kita makin hari makin besar. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Kebutuhan hidup makin hari bisa makin, kecuali yang sudah anaknya sudah selesai ya, sudah pensiun seperti Oma mungkin ya. Kalau Oma sekarang hanya untuk diri sendiri dan mungkin juga ada berkat buat anak cucu ya. Tetapi sudah tidak tanggung jawab muliakan dan sebagainya. Mungkin ada yang seperti Oma. Tetapi kalau kita sedang bertumbuh hidupnya, kebutuhan umumnya tambah hari tambah. Kalau kebutuhan tambah hari tambah besar dan saudara mengalami stuck dalam pendapatan, itu masalah. Masalah enggak itu? Masalah. Saya rindu, saya nyampaikan ini supaya kehendak Tuhan atas kita semua itu terjadi. Seiring dengan kita bertumbuh kebutuhannya, tetapi juga berkat-berkat Tuhan selalu berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Amin saudara. Jadi ini, nah sekarang saya akan, jadi saudara, saya tidak pernah mempersiapkan sebelumnya untuk materi-materi yang seperti ini. Tetapi ketika Tuhan ngajarin pelipat gandaan, tiba-tiba dia menyampaikan pesan ini. Ya. Bagaimana pengaturan uang yang bijaksana? Semoga bisa kebaca. Sebab saya dulu cita-citanya dokter. Jadi tulisannya kadang nggak bisa dibaca. Saya pun nggak bisa baca ya, saking jeleknya. Tapi sekarang ya semoga bisa ya. Pengaturan. Ya, saudara bagaimana cara ngatur uang? Yang itu akan membuat saudara satu berkenan kepada Tuhan. Kedua, saudara punya dasar dari cara hidup saudara untuk Tuhan melipat gandakan sesuai janjinya. Ketiga, saudara akan belajar memegang aset, ya sehingga saudara itu sungguh-sungguh akan makin lama, saudara akan makin punya pegangan. Nah Tuhan mengajarkan begini saudara ya. Yang pertama, jangan lupa 10% persepuluhan. Ingat pesan Tuhan, ada yang boleh dimakan persepuluhan, ada yang tidak boleh. Sekarang saudara akan lihat di YouTube pengajaran-pengajaran yang seolah-olah mulia tetapi sesat, mengikis hormat kita kepada Tuhan tentang uang. Ya, ada pendeta berkata, nggak usah perpuluhan, nggak perlu. Yang penting kau cukupi kebutuhan keluargamu, sanakmu, orang tuamu. Saudara, kelihatannya mulia banget. Kayaknya pendeta itu udah nggak butuh duit. Saudara, tapi bukan itu. Bukan itu beda. Begini loh saudara. Persembahan kepada Tuhan jangan saudara samakan dengan membayar kebutuhan hidup saudara, orang tua saudara. Itu beda sekali. Lihat, pada waktu pertama kali manusia keluar Taman Eden,
Ada persembahan yang khusus. Itu zaman dulu ya, punya binatang dibakar. Kalau dipikir apa Tuhan butuh asap toh saudara? Ayo. Apa memang Tuhan itu senang asap gitu? Hewan dibakar daging terus dihirup-hirup. Itu kan bukan fisik. Hah? Noh, begitu keluar dari bahtera, apa yang dia lakukan? Persembahan kepada Tuhan itu berbeda, jangan disamakan nyukupi kebutuhan kita makan minum, orang tua, sanak famili, beda. Peraturannya sudah sendiri. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama seperti diri sendiri, itu sudah ada bagiannya, jangan disamakan. Beda. Kalau memang persepuluhan ini menjadi sunnah, boleh ngasih, boleh enggak. Tuhan enggak akan ngomong di zaman Maleakhi, kamu pencuri, kamu penipu, gara-gara persepuluhan. Loh, di Israel zaman Maleakhi mungkin ada orang miskin, duitnya sedikit, sehingga mungkin 100% uangnya aja tetap gak cukup buat hidupnya. Tetapi ini tetap berjalan. Begini saudaraku dengarkan, kalau sudah tidak bisa tertib 10% untuk Tuhan, jangan sudah berkata seluruh hidupku untukmu Tuhan, gombal. 10% aja gak bisa kok ngomong seluruh hidup. Bagaimana bisa meningkat 20%, bagaimana 30%, bagaimana 50%, gak akan bisa. Tuhan mengatakan, kamu mesti setia dalam perkara kecil, baru engkau bisa setia perkara besar. Saudara mengerti? Ada yang boleh dimakan, ada yang tidak. Jangan isunya gini, gak usah perpuluhan, yuk GG pendeta. Loh, saudara gak perpuluhan apa pendetamu mati? Enggak. Tapi pendetamu juga ikuti prinsip ini. Kami pendeta harus perpuluhan dari semua pendapatan. Itu hormat kepada Allah. Sama. Jangan bilang, oh gerejanya sudah besar. Loh, perpuluhan bukan untuk itu. Itu adalah peraturan Tuhan. Isunya bukan masalah uang. Bukan berapa jumlah perpuluhannya, 5.000 atau 5 juta. Bukan. Isunya itu ketaatan. Saudara ngerti? Belajar. Ya, dulu waktu kami sudah jadi pendeta, ini kami tutupi. Saya pernah cerita toh, jadi gembala di desa. Pertama masuk jadi gembala 170.000 untuk kami dan 3 bayi. Ini loh, untung bisa sehat ganteng begini. Dulu tuh gak bisa minum susu. Tapi waktu itu saya tidak mau memberi ini. Saya pikir gini, gimana toh Tuhan, uang cuma 170.000, terus naik setelah berapa bulan naik 270.000, itu gaji terakhir jadi gembala di desa. 100% aja gak cukup Tuhan. Terus saya alasan, kalau saya kan bukan hanya uangnya, uang saya orangnya aja masuk kantong kolektor gitu. Tapi hukum tetap hukum. Walaupun saya rajin berdoa, saya bahkan berpuasa, saya terus berseru-seru, tapi tentang keuangan tetap begini, tertutup. Sampai akhirnya setelah 2 tahun kami melawan firman ini dan tidak ada mujizat. Kasihan sekali loh, El ini sama Roy. Saya bisa beli baju kaos itu cuma 1 setel. Ya saya sering cerita dan ini benar. Minggu ini dipakai Kak Niel, Roy pakai jelek. Minggu depan Roy pakai bagus, Niel jelek. Dan itu terus tidak ada terobosan. Sampai akhirnya saya ngomong, Mam, kita ini sudah melangkah begini lama. Gak perpuluhan ya kurang, perpuluhan ya tetap mungkin kurang. Tapi minimal kita mulai taat. Dan waktu saya mulai taat, tiba-tiba diundang ke Jakarta. Orang gak tahu loh kalau kami butuh baju buat anak-anak. Dan waktu kami ke Jakarta, kami itu dikasih 2 dus. Ada jemaat tiba-tiba, Pak Heru punya anak berapa? Anak kami 3, saya belum ada. Pak sebelum pulang nanti ke rumah. Saya nggak tahu itu orangnya ternyata punya toko baju. Kami diberi 20 lebih setelan untuk anak-anak kami. Dan sisa itu kami belajar. Ada yang boleh dimakan, ada enggak? Saudara mengerti? Memang awalnya, saudara nggak akan langsung, jangan gini ya. Baru perpuluhan 2 kali, mana janjinya? Jangan gitu. Namanya nanam pohon itu kan ada waktunya toh saudara. Kalau mau cepet tanam toge ya 2 hari tumbuh. Nanam durian 10 tahun, 5 tahun paling enggak. Tentang keuangan, kenapa kami sampai hari ini terpelihara? Kita boleh bersaksi, itu berkat Tuhan. Itu kayak gelombang air laut yang tidak pernah berhenti. Namanya gelombang laut yang gak selalu besar kan? Walaupun kecil tapi selalu ada. Saudara, kita bisa ngalami surga di bumi, tapi ini prinsip. Ya, prinsip. Kita langsung buka Maleakhi supaya kita nggak kehilangan banyak waktu.
perpuluhan. Maleakhi 3 ayat 10. Perhatikan Maleakhi 3 ayat 10 sampai 12. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ayat 11, dibaca dulu semua ya, ayo baca. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. 12, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri. Perhatikan, kalau perpuluhan apa yang terjadi? Tahukah saudara, kalau sudah memberi perpuluhan, saya memberi perpuluhan, maka ada makanan di rumah Tuhan. Makanan itu bukan hanya jasmani, memang secara materi jasmani pembayaran ibadah kita cukup, imamnya terpelihara, untuk Lewi yang melayani semua kecukupan, tetapi lebih dari itu. Makanan rohani di gereja ini selalu ada. Saudara, kalau kita perpuluhan, kata Tuhan, langit akan terbuka, akan ada makanan. Kenapa saya masih terima pewahyuan terus tiap minggu? Tuhan gampang ngasih saya firman, telinga masih bisa dengar, bisa ngomong suara Tuhan. Karena saudara, makanan tersedia di rumah Tuhan. Bayangin kalau saya nggak terima pewahyuan, saya ngasih makan rumput kering ibaratnya. Saya ngasih firman yang tidak berkualitas, itu nggak nembus saudara, itu nggak nuntun saudara, itu bukan suara Tuhan. Karena kita salah. Kenapa sampai hari ini masih ada makanan di rumah Tuhan? Karena masih ada saudara-saudara yang setia. Saya tahu saudara setia. Ini bukan isunya masalah besar-besar jumlah, bukan. Isunya bukan uang, isunya ketaatan. Amin saudara. Yang pertama, kalau kita perpuluhan, ada makanan di rumah Tuhan. Ada kecukupan, bukan hanya jasmani, tapi rohani. Tuhan akan terus memberi makan kita. Waktu saya dapat firman gini, apakah cuma saudara yang diberkati? Saya pun makan makanan rohani di gereja ini. Amin apa amin? Yang kedua saudara, Tuhan mengatakan, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Tuhan membuka bagi saudara tingkap langit. Kadang ada orang sampai bingung, sudah ibadah, sudah melayani, dan kemudian dia berkata, kenapa ya saya sukar sekali dapat berkat, dia dapat, kok saya sulit? Karena langitnya tertutup. Kalau saudara sudah mulai sulit finansial, itu langitnya tertutup. Kata Tuhan begitu. Ya, saya akan buktikan. 2 Tawarikh pasal 7 ayat 13. Lihat, baca yang keras. 1, 2, 3. Bila mana aku menutup langit sehingga stop. Tidak ada hujan, itu tidak ada berkat. Yang lain ada berkat, kok saudara susah. Ini Tuhan yang ngomong. Saya cuma penyambung. Dan ini berlaku kepada keluarga kami. Berlaku untuk anak cucu kami. Tuhan mengatakan, ya satu, kalau kita nggak taat, maka tidak ada hujan. Hujan akan berhenti. Kalau sampai di tanah tidak ada hujan, tanah keras. Nanam apa-apa mati. Nggak ada buah nanti lama-lama. Mungkin di awal belum kerasa, tapi tambah lama tambah kering, saudara-saudara. Lahan saudara tambah lama nanti bisa tambah kering. 2, belalang, sama-sama ngomong belalang. Percuma dapat banyak berkat. Kalau Tuhan izinkan belalang nyaplok, tahu-tahu sakit, tahu-tahu bayar dokter, yang kaya dokternya. Lebih berat lagi, sudah berkatnya nggak ada, ditabrak sama belalang. Yang ditipu orang lah, yang kecelakaan lah, yang ngalami apalah, ngeluarin uang yang harusnya gak keluar jadinya. Banyak orang ngumpulin dari muda, tapi dia gak lakukan firman ini. Sehingga apa? Belalang datang, akhirnya percuma. Hidupnya akan lelah. Kemudian apalagi? Ya, aku melepaskan penyakit sampar, sakit penyakit bertubi-tubi, makan duit. Ini Tuhan ngomong, kalau langit tertutup nggak baik saudara. Perpuluhan itu yang pertama supaya ada makanan di rumah Tuhan, amin. Yang kedua supaya saudara dan saya hidup di bawah langit terbuka. Jadi kalau di bawah langit terbuka itu, ya kita itu pasti akan dapat berkat sampai kepada kita.
Amin saudara. Ya, yang ketiga, supaya Tuhan bisa jaga aset saudara. Tuhan katakan, aku menghardik belalang. Aku mengusir semua yang akan mengambil berkatmu. Itu kata Tuhan, janji Tuhan. Ya, ini berbeda kasus dengan ujian ya. Kalau orang lagi diuji walaupun setia, ya kayak Ayub itu. Setia benar tetap diambil. Tetapi Tuhan pasti akan pulihkan kembali lebih banyak. Tetapi dalam hidup yang bukan saat ujian, saudara akan dijaga Tuhan. Aset saudara, milik saudara, kepercayaan Tuhan itu dijaga karena Tuhan berkata, belalang akan aku hardik, buah di padang akan berbuah. Ya, pohon di padang berbuah untuk kamu. Artinya ada hasil, ada hasil. Ya, saudara, jadi sekali lagi perpuluhan, jangan punya konsep itu dipandang sama kayak saudara membayar kebutuhan hidup saudara. Beda, beda. Ya, ini sifatnya wajib kata Tuhan. Saudara nggak punya yang lain nggak apa-apa, tapi ini saudara jangan lawan. Kalau berkatmu terlalu sedikit, yang lain belum punya nggak apa-apa, tapi ini jangan dilawan. Kami bisa terpelihara dengan cara-cara yang ajaib. Tidak harus menjadi pendeta minta-minta belas kasihan. Tidak harus memalukan. Kalau kita melakukan ini. 1/10. Nah sekarang saudara ini yang pertama. Kalau saudara merasa semua uang yang saudara dapat itu milik saudara 100%, itu saudara adalah pemilik, saudara akan berat melakukan ini. Tapi kalau saudara merasa saya pengelola, pengelola itu akan taat. Ya, amin saudara. Sekarang yang berikutnya. Setelah saudara perpuluhan, apalagi? 10% yang lain. Ini benih. Adakah benih di dalam firman Allah? Buka 2 Korintus 9. Lihat saudara, ini adalah dasar untuk pelipat gandaan. 2 Korintus 9 ayat 10. Baca ya saudara ya. 1, 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudara, waktu itu Paulus sedang bicara mengenai pemberian uang dari jemaat Korintus untuk pelayanan. Dan kemudian dia menjelaskan bagaimana Tuhan menetapkan. Tuhan itulah sumber berkat. Dia yang menyediakan benih di tangan kita untuk ditabur, roti untuk dimakan. Ayo ngomong dulu, benih untuk ditabur. Benih untuk ditabur. Roti untuk dimakan. Roti untuk dimakan. Roti jangan ditabur. Roti jangan ditabur. Nanti busuk. Benih jangan dimakan. Jangan dimakan. Nanti mules. Siapa yang di sini nabur roti? Roti sudah tabur di tanah. Jadinya apa? Busuk. Benih belum jadi nasi. Masih benih padi. Sudah makan. Mules. Tuhan itu sudah punya maksud. Pada waktu zaman kelaparan di Mesir, Tuhan berfirman kepada Yusuf, dari semua tuaianmu, 1/5 harus jadi benih. Harus ditabur kembali 1/5. 1/5 itu berarti 20%. Kenapa kok saya jadi tahu? Ya ini. Dan itu dilakukan oleh Yusuf. Di masa krisis, dia sukses menangani krisisnya. Nah, setelah ini saudara, baru 70%. Ini roti. Ini untuk kita nikmati. 70% mau habis juga gak apa-apa. Itu boleh kita nikmati. Jangan terlalu pelit juga untuk keluarga. Jangan terlalu berhemat untuk diri sendiri, apalagi banyak duit tapi sampai kurus karena kurang makan. Kan kebangetan saudara. Perhatikan, sebenarnya ini aman. Ini aman saudara. Ini aman. 70% nikmati dengan istri, dengan anak, dengan keluarga. Nikmati habis juga gak apa-apa. Tapi jangan, setelah ini masih ada 10%. Belajarlah untuk saving. Saudara, kenapa sih harus menabung? Belajar pegang aset. Lihat nih. Kalau sudah lakukan ini, yang pertama 10%. Ini tentang ketetapan Tuhan. Dasarnya, saudara akan terima makanan rohani. Saudara akan ngalami langit yang terbuka.
Tuhan akan jaga aset saudara. Ini. Tapi yang ini, kata Tuhan, benih pelipat gandaan. Yang ini 10% disendirikan untuk persembahan di gereja seperti ini. Untuk nolong orang miskin. Untuk bakti sosial. 10% ini tetap benih. Saudara mesti keluarin, jangan dimakan. Ini benih pelipat gandaan. Saudara mau persembahan sukarela seperti hari Minggu, sisihkan dari ini. Tapi kalau saudara ingin membaginya untuk bakti sosial, panti asuhan, sekolah gratis, ambil dari sini. Gak apa-apa kalau ini belum besar. Gak apa-apa, tapi ingat, begitu saudara punya prinsip ini, semakin saudara menabung, ini juga jalan. Dengan sendirinya saving saudara bertambah. Kalau saudara sudah biasa ngelola begini, dari uang sedikit, tertib, maka begitu ini makin besar, saudara makin setia makin besar. Ini pun aset saudara makin berbesar. Kalau misalkan saudara sudah banyak uang, 70% gak habis, pastor. Ya puji Tuhan, terserah. Dituntut Tuhan kemana? Mau savingnya lebih banyak, investasi lebih banyak, gak apa-apa. Kenapa? Kita seringkali berkatnya di situ-situ saja. Sudah jerit-jerit, Tuhan berkati, urapi, buat berhasil. Tapi uangnya di lingkaran itu. Saya yakin bukan Tuhan kurang berkat. Tapi Tuhan menunggu kita bisa dipercaya. Sampai di sini sudah ngerti? Pertanyaan gini, pastor, lah kalau saya belum kuat di sini, belum sampai 10%, boleh nggak 5%? Boleh. Yang ini nih sukarela, tapi ingat, saudara harus punya benih pelipat gandaan. Sebab Tuhan ngajarkan, Tuhan akan melipat gandakan. Kenapa? Karena benih ini mengasihi orang miskin, mengasihi anak yatim, orang-orang yang tidak mampu membalas kita. Tuhan mengajari kita. Yuk, Keluaran 23 ayat 15, 34 sampai 20. Ini saya ngomong dari benih, ini bisa untuk persembahan sukarela tiap minggu. Saudara persekutuan, saudara komsel, ambilkan di sini nggak apa-apa. Tapi juga sisakan untuk orang-orang miskin, saudara sisakan. Untuk orang-orang yang tidak bisa membalas, saudara sisakan. Apakah ada dasar firman-Nya? Ada. Keluaran 23 ayat 15 dan 34 ayat 20. Semuanya bicara tentang kita harus membawa persembahan, tidak boleh kebaktian tangan hampa, nggak boleh. Kata Tuhan itu nggak boleh. Ya kalau gembala gitu ya gereja ya saudara nggak punya ya nggak akan maksa, nggak apa-apa, itu urusan saudara dengan Tuhan. Tapi kalau Tuhan mengajari nggak boleh tangan hampa. Ya. Keluaran 23:15, hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Ayo sekarang baca. Tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Gak boleh tangan hampa. Ini bicara persembahan. Gak boleh. Kalau saudara gak punya pengaturan yang baik, kadang seminggu duitnya udah habis. Begitu Sabtu, Minggu, sudah gak ada lagi. Lah itu salah, berarti kita ngaturnya belum benar. Tapi kalau kita memang, kalau 70%-nya ternyata memang masih sedikit. Belum bisa beli bakso, ya ngampet sih. Belum bisa beli yang enak-enak, tahan dulu. Tapi di sini jadi pengelola yang baik. Bisanya baru nasi angkringan, ya angkringan sih. Kalau memang harus begitu. Bisanya makan Indomie, ya sudah Indomie sih. Tapi saudara ketika engkau bisa dipercaya, Tuhan yang menyatakan, Dia akan mempercayakan lebih besar. Amin saudara. 34 ayat 20, tetapi anak yang lahir terdahulu dari keledai haruslah kau tebus dengan seekor domba. Jika tidak kau tebus haruslah kau patahkan batang lehernya. Setiap yang sulung dari antara anak-anakmu haruslah kau tebus. Dan apa saudara? Ulangi lagi, dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Nah ini hukum saudara. Kadang-kadang kita mendengar atau melihat orang yang sangat rohani, ke gereja rajin, pelayanan luar biasa. Kalau lagi pelayanan urapannya juga kenceng, kelihatan disertai Tuhan. Tapi ternyata finansialnya jelek, bahkan punya utang gitu. Kadang kan jadi bertanya, loh dia kan pendoa, dia kan pelayanan, tapi kok uangnya gak ada terobosan. Ternyata di dalam Tuhan itu semua ada hukumnya. Gak bisa kuncinya keliru.
saudara intim dengan Tuhan, saudara akan mengalami pengurapan manusia supranatural. Tapi kalau saudara pengen finansialnya tumbuh, ini kuncinya. Jangan kunci pelayanan dipakai untuk finansial, nggak cocok. Kayak rumah saudara kan kuncinya beda-beda, betul nggak? Nggak bisa pakai kunci Inggris, semua pintu dibuka, bobol namanya. Nggak bisa. Ya, kami pun juga harus praktek ini mulai sekarang, dan kami sudah mulai. Ternyata ini yang salah nih, yang bikin kita nggak pegang aset besar. Gereja kita mulai sekarang akan lakukan ini, harus lakukan ini. Ya, saya berharap komsel-komsel kalau bikin komsel mesti begini aturannya. 1/10 masukkan ke kas gereja, 10% itu adalah taburan komsel itu. Bisa untuk yang sakit, bisa untuk yang membutuhkan. Ya, itu harus benih, jangan dimakan. Jangan uang komsel semua persembahan buat jalan-jalan, buat makan-makan anggota komsel. Itu yang enggak sesuai firman Tuhan. Komsel mesti punya 10% saving juga, nabung. Mungkin besok bisa beli alat musik sendiri, bisa punya sesuatu sendiri, diatur begitu rupa. Yang 70% boleh untuk kebutuhan komsel. Sudah mengerti? Kita akan praktek dan kita lihat beberapa tahun ke depan bagaimana Tuhan akan melipat gandakan apa yang kita punya. Karena kita bisa dipercaya. Amin. Saya bersyukur untuk firman ini. Saya pun gak ngerti, tapi Tuhan membuat mengerti. Kalau Tuhan mengatakan tahun ini pelipat gandaan, Dia pasti lakukan. Dan Dia yang nuntun kita supaya kita bisa mengerti jalan-jalan Tuhan, kehendak Tuhan. Saudara, satu lagi, Amsal 11 ayat 25, ayat 24, 25. Saya bacakan, kenapa harus menyisihkan benih untuk ditabur untuk orang-orang miskin, orang lemah. Amsal 11 ayat 24 dan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara, dalam bahasa asli kata memberi minum itu yang pertama itu hanya segelas, secangkir air. Tetapi yang kedua diberi minum itu air yang luas seperti lautan. Jadi sebenarnya orang yang murah hati Tuhan janji akan dibalas jauh lebih banyak oleh Tuhan. Ya, jadi saudara mesti punya benih untuk ditabur. Amsal 14:31. Ada beberapa ayat lagi sebelum kita selesai. Amsal 14:31. Baca saudara. 1, 2, 3. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Ya. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, yang miskin, baca apa? Memiutangi itu mutangi Tuhan. Orang miskinnya nggak bisa balas, tapi Tuhan merasa berhutang kepada saudara dan Dia berjanji Tuhan akan membalas saudara. Kenapa harus ada benih? Benih ini yang menjadi dasar pelipat gandaan. Tuhan lakukan pelipat gandaan karena saudara praktek firman. Isu keuangan itu bukan masalah kaya atau miskin, kelebihan atau bukan, isunya ketaatan. Orang miskin juga bisa susah mentaati Tuhan. Orang kaya bisa lebih susah lagi. Memberi kepada orang, memberi kepada persembahan kepada Tuhan. Kalau kita merasa kurang, kita berkata Tuhan uang cuma segini kok masih harus persembahan. Tapi yang banyak uangnya, misalkan penghasilannya berpuluh-puluh juta, masa harus perpuluhan? Aduh, sekali perpuluhan motor satu misalkan. Semua orang bisa cinta uang. Makanya sejak di Taman Eden Tuhan sudah ngasih batas. Ada yang boleh dimakan, ada yang gak boleh dimakan. Semua itu isunya adalah ketaatan. Saudara mengerti? Amin. Saudara jangan digoyahkan dengan pengajaran-pengajaran di akhir zaman yang seolah-olah mulia, seolah-olah keren, seolah-olah pewahyuan baru. Rasa hormat kepada Tuhan itu sangat berbeda. Hanya dengan sekedar kita memberi kepada kebutuhan keluarga kita, orang tua. Itu sudah ada hukumnya sendiri. Kata Tuhan di zaman perjanjian baru, persepuluhan,
persembahan selasih itu harus diberikan, tetapi hormat kepada orang tua jangan ditinggalkan. Semua itu berjalan. Kasih Tuhan dengan segenap hati, kasih sama seperti dirimu sendiri. Apakah saudara mengerti ini? Amin. Nah, saudara, sekali lagi ya. Jadi saudara mesti punya pengaturan yang baik, ya. Kalau saudara bisa mengaturnya, saudara pakai ini. Ini akan menolong saudara bisa dipercaya. Ya, tapi kalau terlalu sedikit, pastor benihnya belum nyampe 10%, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang ini jangan dilanggar dulu. Setelah sudah mulai, kalau sudah punya iman besar, Tuhan hemat pun aku enggak apa-apa. Yang penting taat. Seperti kami dulu, kapan kami dapat terobosan keuangan? Waktu kami mulai praktek minimal yang satu ini. Tiba-tiba ada jalan Tuhan. Setelah itu kita mulai ke sini. Kemarin sudah lakukan nabur benih, tapi kita nggak ngerti seberapa tertib harusnya. Tapi sekarang mengerti. Begitu dapat berkat langsung kita bagi. Ya. Dan dengan makin banyaknya ini nabur, nggak kerasa savingnya juga nambah terus. Dan dengan cara itu semua kita bisa dipercaya. Saudara, yang terakhir Amsal 13 ayat 22. Bagian A saja. Lihat nih kata Tuhan. Tuhan juga senang saudara punya warisan, ya. Saudara punya sesuatu yang bisa diberikan kepada generasi selanjutnya. 1, 2, 3. Orang baik meninggalkan warisan bagaimana bisa ninggalin warisan kalau nggak pernah bisa nabung? Ayo, saya termasuk orang yang selama ini nggak pernah nabung. Nah, ngaku dosa saudara ya. Tapi begitu ini dibuka Tuhan, kami sekeluarga bertekad, Tuhan, iya ya. Kita tuh pikirannya yang penting ya nggak apa-apa, yang penting sudah perpuluhan, waktunya nabur ya nabur, tapi saving kami enggak ada. Kami percaya Tuhan ngasih firman ini supaya ada pelipat gandaan, diajari pegang sesuatu. Gereja ini pun akan mengalami terobosan, saudara akan mengalami terobosan. Amin saudara. Ya, ini berlaku untuk semua termasuk komsel-komsel, saudara harus lakukan ini. Ya, 10% kita serahkan. Karena apa? Gereja ini setiap bulan mengirim perpuluhan kepada sinode. Kita taati. Ya, kita sisihkan 10% lagi untuk menabur. Barangkali besok ada gereja yang lain yang membutuhkan atau pelayan sosial termasuk seperti sekolah kita dan sebagainya. Yang sekolah gratis itu jadi berkat. Sekarang tambah banyak orang mendukung sekolah saat ini. Ya, 70% operasional, habis pun ya enggak apa-apa. Ya. Tetapi kalau semakin diberkati tidak terasa ini akan tambah. Kalau ini sisa, kemana Tuhan arahkan? Bisa ke sini, bisa ke sini. Ya. Tapi ingat, tadi firman Tuhan mendasari, siapa yang bisa dipercaya dengan berkat yang sedikit akan diberi berkat yang lebih banyak. Amin saudara. Saya bacakan ayat ini dalam terjemahan yang lebih modern. Ya. Saya akan bacakan. Ini ayat penutup untuk kita. Matius 25 ayat 21 yang tadi ya. Gini, saya bacakan. Matius 25 ayat 21 dalam terjemahan Indonesia masa kini. Bagus, kata Tuhan itu. Engkau adalah pelayan yang baik dan setia. Karena engkau dapat dipercayai dengan yang sedikit, saya akan mempercayakan yang banyak kepadamu. Masuklah dan ikutlah bersenang-senang dengan saya. Wah, dalam bahasa sehari-hari itu adalah firman Tuhan atau perkataan sang Tuhan kepada hamba yang bisa mengelola dengan baik. Saudara rindu makin besar diberkati Tuhan, makin berlipat ganda, bisa pegang sesuatu, bisa pegang aset, bisa dipercaya. Saudara mesti lakukan. Ya, jangan tentang persembahan persepuluhan isunya isu uang. Oh enggak. Saudara percayalah Tuhan itu pasti memberi makan semua anak-anaknya. Seandainya jemaat di tempat ini sudah enggak peduli dengan perpuluhan misalkan, enggak peduli, enggak mau. Jangan saudara pikir bahwa Tuhan enggak bisa mencari cara-cara lain. Tetapi memang ada resiko seperti yang tadi saya sampaikan. Kenapa di gereja ini pewahyuannya masih terus? Kita bisa makan makanan rohani yang luar biasa dari Tuhan. Karena kesetiaan saudara menabur. Saya bersyukur dengan jemaat GBL Yabes, saudara sudah setia. Sampai hari ini kita enggak pernah kekurangan operasional gereja. Sekolah gratis berjalan terus. Tapi dengan pengaturan yang Tuhan ajarkan, saya berharap saudara semakin dilipat gandakan Tuhan. Mari kita berdiri sama-sama.
Siapa yang diberkati? Angkat tangan. Ini bukan hanya untuk orang tua ya. Anak-anak muda, belajarlah. Kalau engkau misalkan mulai ada kerjaan, ya seberapapun hasilnya, mulai belajar ngatur uang sejak muda, supaya tidak mengalami keadaan keuangan yang itu saja. Tuhan itu kalau mau mengangkat orang, dia harus punya dasar. Gak bisa ngangkat orang sembarangan, semau-maunya Tuhan, gak bisa. Ada hukumnya, hukum kesetiaan kata Tuhan. Ya, di tempat ini saya percaya Tuhan akan memberkati kita semua. Amin, lebih-lebih lagi. Ya, dan Tuhan menuntun kita kepada jalan-jalannya, kepada kehendaknya. Siapkan hati saudara, kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan nyanyi satu lagu. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku akan melihat Dia jadikan semua. Saudaraku, tundukkan kepalamu, tundukkan hatimu kepada Tuhan dan firman-Nya. Sebagai gembala, saya sungguh-sungguh mengasihi saudara. Saya dan keluarga kami sebagai gembala, kami tidak jemu-jemu, tidak putus-putusnya berdoa buat saudara. Betapa kami rindu bahwa saudara akan menjadi orang-orang yang berbahagia di bumi. Semakin kerohanian saudara bertumbuh, makin bertumbuh juga kepercayaan Tuhan yang lebih besar, termasuk berkaitan finansial saudara. Tuhan tidak ingin saudara miskin, saudara susah. Tetapi ternyata Tuhan punya hukum-hukum yang harus kita taati. Saudaraku, Tuhan mengajari kita, di bumi kita hanya pengelola. Pengelola berkat-berkat Tuhan, bukan pemilik yang boleh mempergunakan semua uang yang kita punya semaunya kita. Kalau saudara ingin mendapat terobosan, saudara ingin mendapatkan sesuatu yang lebih besar dipercaya Tuhan, maka hari ini Tuhan sudah mengajari kita semua. Saudara, ada yang boleh dimakan, ada yang tidak.